warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziljandra Abdi Sugiono dengan NIM 23080360013 kelas Kimia 3. Jadi di sini saya akan sedikit membahas dan juga menjelaskan mengenai beberapa hadis. Nah, untuk hadis-hadis yang akan dibahas yaitu ada hadis tentang pendidikan, alam, kimia, lingkungan, tanaman, hewan, dan juga matematika. Yang pertama adalah hadis tentang pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Man su'ila an ilmin alimahu summa katamahu uljima yaumal qiyamati bil jamin minnar. Artinya, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang diketahuinya, namun ia menyembunyikannya, maka di hari kiamat dia akan dikekang dengan kekang dari neraka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Al-Tirmizi. Sedikit penjelasan tentang hadis tersebut adalah ketika ada seseorang yang ditanya tentang suatu ilmu, namun ia menyembunyikannya. Biasanya orang-orang dengan sifat seperti itu menyembunyikan ilmunya itu karena ia tidak ingin merasa tersaingi. Karena biasa orang-orang yang memiliki ilmu, ketika ditanya tentang suatu ilmu, dia akan merasa bahwa dirinya tuh akan tersaingi gitu. Atau merasa bahwa orang yang bertanya ini ketika diberitahukan jawabannya, ia akan menjadi lebih paham, lebih baik dari dirinya yang ditanya ini. Jadi dengan begitu dia akan lebih memilih untuk mengatakan tidak tahu atau menyembunyikan ilmunya. Sesungguhnya dia tahu tentang ilmu atau jawaban dari yang ditanyakan ini gitu. Nah, untuk status hadis ini adalah sahih. Dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu adalah yang pertama, kita sebagai manusia terutama umat muslim seharusnya ada baiknya kita memiliki sifat suka berbagi dalam hal kebaikan, terutama dalam hal berbagi ilmu. Karena sedikit atau banyaknya ilmu yang kita bagikan, insya Allah itu akan menjadi keberkahan buat yang bertanya dan juga buat kita yang memberikan jawaban atau bantuan terhadap orang yang bertanya tersebut. Dan juga apabila orang yang bertanya ini memahami ilmu tersebut dari kita, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya dan membuat dia menjadi lebih baik terutama, itu bisa menjadi amal jariah bagi kita juga. Yang kedua, kita sebagai manusia, terutama umat muslim juga kita tidak boleh memiliki sifat sombong. Seperti kita tuh tidak boleh merasa kita lebih tinggi hanya karena kita mengetahui suatu ilmu yang tidak orang-orang ketahui. Apabila kita mendapatkan suatu ilmu, kemudian ilmu tersebut tuh bermanfaat untuk kehidupan kita gitu, atau untuk kehidupan sehari-harinya manusia gitu. Ada baiknya kita untuk menyebarluaskan berita tersebut kepada orang-orang di sekitar kita terutama, atau orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Hadis yang kedua adalah hadis tentang fenomena alam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man qala mutirna bifadlillahi wa rahmatihi fazalika mu'minun bil kafirun bil kaukab. Artinya, barang siapa yang mengatakan kami dihujani oleh anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hamba yang mukmin kepadaku dan kafir dengan bintang. Hadis riwayat Muslim nomor 104. Sedikit penjelasan tentang hadis ini adalah Allah merupakan satu-satunya zat yang mengatur segala kerja yang ada di dunia ini atau bahkan di alam semesta ini. Jadi tidak ada hal-hal lain yang sekiranya tuh membawa kemusyrikan. Contohnya adalah tentang turun dan berhentinya hujan. Hujan itu bisa turun dan berhenti karena atas kehendak dan juga izin Allah. Walaupun kita sebagai manusia itu dapat mempelajarinya secara ilmiah ya, proses-proses turunnya hujan. Makanya di sini tuh kita tahu gitu tentang ramalan cuaca hujan itu seperti apa. Namun ramalan cuaca itu tuh bukan menjadikan suatu hal yang harus kita imani. Orang-orang yang mempelajari tentang bagaimana sih proses turun dan berhentinya hujan sehingga dia bisa menganalisis atau bahkan mendeteksi kapan hujan bisa terjadi dan hujan seperti apa yang akan terjadi. Orang-orang seperti itu tetap harus memiliki rasa bahwa segala proses ilmiah yang ada di dalamnya itu tuh karena memang kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala gitu, bukan karena suatu bintang atau hal-hal syirik lainnya. Untuk status hadis ini adalah sahih. Nah, untuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu yang pertama, kita sebagai manusia terutama orang muslim harus memiliki rasa percaya atau beriman bahwa segala kerja yang ada di dunia bahkan semesta ini itu karena atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam itu ada proses-proses ilmiah yang bisa dijelaskan secara sainsnya, tapi
proses-proses tersebut yang terjadi di dalamnya itu tetap bisa terjadi itu ya karena atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang kedua, tidak mempercayai ramalan, bintang-bintang atau hal-hal yang sekiranya membawa kemusyrikan atau tahayul. Hadis yang ketiga adalah hadis tentang lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Man fata'a sidratan sawaballahu ra'sahu finnar. Artinya, barang siapa yang menebang pohon bidara, maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4561. Sedikit penjelasan tentang hadis ini adalah kita tuh sebagai manusia seringkali membuat kerusakan, entah kita menyadarinya atau tidak gitu. Nah, kerusakan yang paling sering terjadi di dunia atau di bumi ini tuh adalah penebangan pohon. Sebenarnya pohon itu boleh aja ditebang kalau ada uzur atau niat yang benar-benar sekiranya niat itu tuh bisa bermanfaat gitu bagi sekitarnya. Contohnya, suatu pohon tuh ditebang karena untuk lahan tersebut tuh untuk dijadikan sebagai pembangunan masjid yang baru atau untuk digantikan dengan tanaman atau pepohonan yang sekiranya itu lebih baik, lebih bermanfaat, lebih bisa bikin menyegarkan lingkungan di sekitarnya. Intinya yang bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar juga gitu. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah menebang pohon dengan maksud untuk merusaknya atau untuk dijadikan lahan kosong yang sekiranya itu mubazir gitu, tidak digunakan untuk apa-apa. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi merusak tanpa ada uzur atau niat yang sekiranya itu bisa berdampak baik terhadap orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, untuk status hadis marfu, mutasyil dan sanadnya hasan melalui sahabat Abdullah bin Hubshi karena rawi Sa'id bin Muhammad bin Jubair bin Mut'im dinilai makbul, sedangkan melalui periwayatan sahabat Urwa bin Zubair, sanadnya dinilai dhaif karena adanya rawi rajul mubham. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu adalah yang pertama, kita sebagai manusia tidak diperbolehkan untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Kedua, kita harus tetap menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar kita karena sedikit atau tidaknya hal-hal baik yang kita berikan ke lingkungan itu akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita juga gitu. Hadis yang keempat masih tentang lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahya ardon mayatatan fahiyalah. Artinya, barang siapa yang menghidupkan lahan atau tanah yang mati, maka ia akan menjadi miliknya. Nah, sedikit penjelasan dari hadis tersebut adalah ketika di suatu daerah kita itu memiliki tanah kosong, kemudian ada seseorang datang untuk menghidupkan tanah tersebut, misalnya dengan menanam tanaman di sana, pepohonan, atau melakukan pembangunan yang sekiranya lebih bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Maka kepemilikan tanah kosong tersebut berpindah ke orang atau mereka yang menghidupkan tanah tersebut. Dan status hadis ini adalah sahih. Untuk nilai-nilai yang terkandung dari hadis tersebut adalah yang pertama, kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan rezeki yang Allah kasih kepada kita dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua adalah kita tidak diperbolehkan memiliki sifat mubazir atau menyanyiakan rezeki yang Allah kasih kepada kita. Contohnya adalah dengan membiarkan tanah kosong begitu saja. Ada baiknya untuk kita lebih produktivitas, seperti kita berusaha untuk membuat tanah tersebut menjadi hidup gitu, entah dengan menanam tanaman ringan, tanaman hias gitu, supaya bisa membawa banyak kebaikan bagi sekitar juga. Hadis yang kelima adalah hadis tentang kimia. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syariba ahadukum afala yatanafas fil ina'i wa iza atakhala afala yamassa zakarahu biyamiyabih. Artinya, apabila kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas. Ketika buang hajat, jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Hadis riwayat Bukhari nomor 13. Sedikit penjelasan dari hadis tersebut adalah ketika seseorang minum di dalam gelas, kemudian bernafas di dalamnya, yang otomatis kan nafasnya bertemu dengan air di dalam gelas tersebut. Dalam unsur kimianya atau fenomena kimianya, air di dalam gelas itu unsurnya itu H2O. Nafas kita ini mengandung gas karbon dioksida atau CO2 yang apabila bertemu dengan H2O di dalam gelas tersebut, itu akan bereaksi dan menghasilkan asam karbonat atau H2CO3. Ketika kita mengonsumsinya masuk ke dalam perut, itu bisa menyebabkan penyakit jantung. Dan hadis ini merupakan hadis sahih. Nah, untuk nilai-nilai yang terkandung dari hadis ini adalah yang pertama, adab itu tuh nggak harus
hanya di depan makhluk hidup, tapi juga di depan makanan dan minuman. Karena tidak bernafas di dalam gelas yang kita minum, atau tidak meniup makanan yang sedang panas, itu tuh merupakan salah satu bentuk adab. Yang kedua, kita harus lebih aware atau lebih memperhatikan, lebih teliti terhadap hal-hal kecil yang sekiranya bisa mengganggu kesehatan kita. Mungkin memang dampaknya tidak sekarang, namun bisa memiliki dampak atau efek dalam jangka panjang. Hadis yang keenam adalah hadis tentang tanaman. Bismillahirrahmanirrahim. Man zara'a zar'an fa'akala min hutairu aul afiyatu kanalahu bihi sorofah. Artinya, barang siapa yang menanam tanaman, kemudian tanaman tersebut dimakan oleh burung atau binatang buas, maka semua tadi terhitung sedekah baginya. Nah, dari hadis tersebut sebenarnya dijelaskan bahwa ketika seseorang itu menanam tanaman, kemudian tanaman tersebut dicuri, entah dicuri dengan manusia untuk keperluan hidup mereka, untuk makan, atau dengan binatang-binatang seperti burung atau binatang buas lainnya, itu tuh sebenarnya si pemilik tanaman itu mendapatkan pahala sedekah gitu dari tanaman yang dicurinya. Jadi walaupun sebenarnya dirasa di duniawi ini tuh kayak nggak adil gitu ya, kayak rugi, sebenarnya tuh nggak rugi si pemilik tanaman ini, karena dia tuh mendapatkan pahala sedekah gitu. Nah, untuk nilai-nilai yang terkandung dari hadis tersebut adalah, yang pertama, kita tidak boleh suudzon terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi apa yang kita anggap baik itu adalah tidak baik bagi kita, dan bisa jadi yang kita anggap buruk itu adalah baik bagi kita. Yang kedua, kita harus mengikhlaskan apa yang sudah hilang dari kita gitu. Jadi kayak bisa jadi kehilangan yang kita alamin itu adalah cara Allah untuk menggantikan sesuatunya dengan yang lebih baik. Status hadis ini adalah sahih. Yang ketujuh adalah hadis tentang hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Attaqullah fi hazihil bahaimil mu'jamati farkabuha solihatan wa kuluha solihah. Yang artinya, bertakwalah kalian kepada Allah pada binatang-binatang ternak yang tak bisa berbicara ini. Tunggangilah ia dengan baik-baik, dan makanlah pula dengan cara yang baik. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2548. Sedikit penjelasan dari hadis tersebut adalah, kita sebagai manusia berakal harus memperlakukan sesama makhluk hidup dengan cara yang sebaik-baiknya, terutama tentang hewan. Ketika kita memutuskan untuk memelihara hewan terutama, kita harus merawatnya, kita harus bertanggung jawab atas hidupnya, merawatnya, terus memberikan makanan-makanan yang sehat dan bergizi, tidak menyiksanya. Apabila kita menungganginya, maka kita menungganginya dengan baik dan memberikan perlakuan-perlakuan baik lainnya kepada hewan tersebut gitu. Nah, untuk status hadis ini adalah hadis sahih, dan nilai-nilai yang terkandung dari hadis ini adalah, sebagai manusia, kita diwajibkan untuk saling menyayangi atau mengasihi terhadap sesama, terutama terhadap makhluk hidup lainnya, terhadap sesama manusia, tanaman, dan juga hewan gitu, dan tidak melakukan penyiksaan terhadap hewan. Hadis yang ke-8 atau hadis yang terakhir adalah hadis tentang matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Fima saqat anharu wal ghaimu usyuru wa fima sukiya bisaniyati nisful usyri. Yang artinya, tanaman yang mendapat air sungai dan tanda hujan zakatnya 1/10, dan tanaman yang mendapat air dengan cara usaha seperti kincir air dan sebagainya zakatnya 1/20. Hadis riwayat Muslim nomor 1630. Nah, penjelasan dari hadis tersebut adalah ada dua bilangan pecahan dalam hadis tersebut, yaitu 1/10 dan 1/20, di mana hadis ini tidak hanya membuat bilangan pecahan satuan, namun juga operasi perkalian pada bilangan pecahan, yaitu 1/2 dikali 1/10, yang menjadi 1/20. Status hadis ini adalah sahih, dan nilai-nilai yang terkandung dari hadis ini adalah, yang pertama, kita menjadi tahu perhitungan zakat dari tanaman yang mendapatkan air sungai atau tanda hujan, dan juga tanaman yang dapat airnya itu melalui usaha. Kedua, kita menjadi tahu adanya bilangan pecahan dan juga perkalian bilangan pecahan.